Kalau kita menjenguk orang lain bagaimana? Yang sedang menghadapi sakaratul maut ataupun ajalnya tidak lama lagi akan datang. Maka kita juga diberikan anjuran untuk menasehati agar orang yang akan menemui ajalnya itu tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita takut-takutin dia. Itulah kau degil dulu hidup. Sekarang sekejap lagi kau nak mati. Tengoklah. Jangan pula kita takut-takuti dia macam tu. Kita timbulkan rasa kasih dan sayang. Sebab kalau orang ini mati, belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dia bertobat, apa yang terjadi? Tentu dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia ini kawan kita, ataupun dia ini saudara kita, ataupun dia keluarga kita, ataupun dia orang yang kita kenal. Minimal dia ini orang Islam. Dia pernah berkumpul, pernah berlebaran bersama dengan kita. Walaupun dulu pernah berkelahi dengan kita. Hilangkan semua permusuhan itu. Kita berikan nasihat kepada dia dengan nasihat-nasihat yang baik, agar dia berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak berputus asa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Sebanyak apapun dosa seseorang, kalau nyawa belum sampai di tenggorokan, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Jangankan orang yang merampok, orang yang berjudi, orang yang sudah membunuh 100 orang pun, belum sampai ke kampung yang dituju untuk bertobat itu sudah diampuni dosanya oleh Allah, sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Padahal bedanya hanya 1 jengkal saja. Lebih dekat kepada kampung untuk dia bertobat daripada kampung dia berbuat maksiat. Belum lagi sampai ke kampung itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang nih, kalau kamu bertobat minta ampun kepada Allah, kita berikan semangat seperti itu. Dalam hadis yang lain juga kita diajarkan untuk memakaikan pakaian yang bagus. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang yang meninggal akan dibangkitkan dengan memakai pakaiannya yang ia pakai tatkala meninggal. Kata Nabi itu, orang yang meninggal dunia itu akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai ketika mati. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika akan datang sakaratul maut, ketika ajal akan menjemputnya, maka dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi wafat hari apa? Hari Senin. Sekarang hari apa? Hari Senin. Maka Abu Bakar minta kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, pakaiannya ini banyak terkena za'faron, minyak yang kalau kena baju itu kuning-kuning semuanya. Ya bisa dikatakan za'faron itu kunyit, model-model macam minyak kunyit. Jadi baju Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika akan datang ajalnya itu banyak sekali percak-percak kuning di bajunya. Maka dia minta kepada anaknya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk mencuci bajunya, untuk membersihkan bajunya. Dan dia meminta agar dikafani dengan menggunakan baju ini, karena dia tahu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang itu akan dibangkitkan dengan menggunakan pakaian yang dia pakai ketika akan meninggal dunia, ketika dia mati. Tapi jangan pula disalahartikan, dipakaikan
jas pula, dipakaikan yang macam-macam pula. Tidak ya seperti itu. Dipakaikan pakaian yang bersih, yang sopan, yang rapi, kalau dia akan menghadapi sakaratul maut. Karena dia sebentar lagi akan didatangi oleh malaikat. Kadang-kadang di antara kita ada orang yang nak mati itu ditelanjangi pula semuanya. Yang macam ini tak baik lah. Ditelanjangi semua, dibuka semua bajunya. Kan senang kalau udah mati. Ya Allah. Dia mesti ingat hadis ini. Mesti ingat juga dia hadis ini. Jadi sebelum dia mati dipakaikan pakaian yang cantik-cantik, yang bagus-bagus. Kalau sudah mati nanti baru dibuka. Dan saya sebetulnya kurang juga setuju dengan cara membuka pakaian itu dengan digunting, dengan dirusak. Karena apa? Timbul pemubadiran. Seharusnya baju itu bisa dipakai oleh orang lain. Dan orang yang punya baju ini, maksudnya jenazah ini tadi, orang yang mati ini tadi, dia dapat pahala dari pakaian yang diberikan kepada orang lain apabila digunakan untuk menutup aurat, apabila digunakan untuk berbuat baik. Sayang, baju bagus-bagus kadang-kadang disobek aja. Jadi kita usahakan agar menjauhi perkara-perkara yang seperti itu. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Setelah kita bersih-bersih diri, badan kita juga kita bersihkan, kemudian hati kita juga kita mau bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu bahwa ajal akan menjemput kita, maka segeralah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Segera ucapkan la ilaha illallah. Bagaimana dengan saudara kita? Kalau saudara kita tidak bisa mengucapkan yang seperti itu, maka diajari. Karena perintah dalam agama itu laqinu mautakum bila ilaha illallah. Sebab Nabi sampaikan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di akhir perkataannya itu ataupun orang yang sebelum meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, akhir kata-katanya itu adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita agar laqinu mautakum qaula la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati itu dengan la ilaha illallah. Manakala dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, kita pun diam. Tidak mengajak bicara. Biar dia konsentrasi dengan ucapan la ilaha illallahnya. Biarlah di akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Apabila dia berbicara yang lain, setelah dia ucapkan tadi la ilaha illallah, kemudian dia berbicara yang lain pula selain kalimat Allah, maka ditalkinkan lagi la ilaha illallah, agar akhir kalamnya itu, akhir ucapannya itu la ilaha illallah. Ya, siapa saja yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah pasti masuk surga. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya apabila seorang anak itu awal pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian akhir pembicaraannya la ilaha illallah, walaupun dia hidup 1000 tahun di dunia ini, tidak akan dihisap satupun. Dia tidak akan dihisap satupun. Makanya anak itu pertama kali yang akan diajarkan oleh orang tuanya adalah Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Itu yang mau diajarkan. Biarlah dia tak pandai bercakap, mak, pak, untuk sementara waktu tak apalah.
Yang penting pertama sekali yang diucapkan dia adalah Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Kemudian nanti apabila di akhir hayat anak kita yang awal sekali mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya la ilaha illallah, walaupun dia hidup 1000 tahun, maka dia tidak akan dihisap oleh Allah SWT. Kita usahakan betul-betul. Yang sudah, ya sudahlah. Yang jelas di akhir kehidupan kita, kita usahakan agar bisa mengucapkan la ilaha illallah. Caranya bagaimana? Nah, itu. Karena ini finish. Ini sama dengan Eptanas. Lulus apa tidak lulus? Walaupun dia dosanya banyak, walaupun dia buat jahat banyak, akhirnya bisa ucap la ilaha illallah, selamat dia. Selama-lamanya dia akan bahagia. Selama-lamanya dia akan bahagia, tidak pernah sengsara lagi. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita apa? Pertama, membiasakan dengan la ilaha illallah. Terutama sebelum tidur kita biasakan. Sebelum tidur biasakan dengan la ilaha illallah ataupun dengan astagfirullah. Pokoknya dengan kalimat-kalimat Allah dibiasakan. Karena ada orang yang tidur terus mati. Kemudian cara yang kedua selain tidur, biasakan setelah berbicara apa-apa setelah kita berbicara yang lain-lain, maka kita akhiri dengan pembicaraan itu la ilaha illallah. Umpamanya ngobrol, sudah ngobrol entah kemana-mana kita ngobrol-ngobrol. Maka Nabi mengajarkan di akhir-akhir kehidupannya, Nabi ketika akan berdiri dari majelis, Nabi mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diajarkan seperti itu di akhir pembicaraan-pembicaraan, nah, dengan ucapan Allah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Baru kita tinggalkan majelis. Begitu terus kita biasakan. Setelah bicara dengan kawan, berpisah, ya minimal perpisahan itu dengan assalamualaikum. Terakhirnya itu dengan mengucapkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasakan yang seperti ini, insya Allah di akhir hayat kita pun akan terbiasa juga, akan mudah juga untuk mengucapkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala.